bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan, tentunya dalam kegiatan yaitu ruang kolaborasi sesi 2, di mana ruang kolaborasi sesi 2 ini kelompok kami akan mempraktekkan coaching dengan pendekatan Tirta. Baik, lanjut aja Pak Lukman, langsung saja. Ya, lanjut aja. Berarti untuk sesi pertama yang sebagai coach, Pak Indra dulu, silakan. Berarti saya sebagai coaching. Saya dulu boleh. Baik, berarti pada sesi pertama ini kelompok kami, kelompok A, akan mempraktekkan saya sebagai coach dan Pak Lukmannya sebagai coaching. Baik, kita akan mulai praktikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam, Pak Indra. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Pak Lukman sendiri bagaimana kabarnya? Agak kurang baik, Pak. Loh, ada apa, Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, tidak seceria biasanya ya, Pak? Itu dia, Pak. Apa Pak Indra ada waktu sekarang? Kebetulan saya sekarang lagi santai, Pak. Kalau Pak Indra ada waktu, saya mau curhat, Pak. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama, Pak. Oh, tidak apa-apa, Pak. Mangga, bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja ya, Pak ya? Supaya nyaman curhatnya. Ya, sekalian kita bisa ngopi-ngopi gitu, Pak. Oh, ide bagus, Pak. Ide bagus. Jadi, apa nih, Pak, yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak. Saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung, Pak. Minggu kemarin kan pembagian tugas. Nah, saya kan ada tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Oh, lalu bagaimana, Pak? Ceritakan lebih lanjutnya, Pak. Saya khawatir, Pak, tidak bisa mengemban tugas saya sebagai pembina pramuka. Bapak kan tahu sendiri, saya minim pengalaman. Saya juga baru beberapa bulan mengajar di sekolah ini. Pengetahuan saya tentang kepramukaan sangat minim, Pak. Jadi saya khawatir tidak mampu mengemban tugas ini. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa, Pak? Saya ingin curhat sama Pak Indra untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini, Pak. Ya, Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus sama tugas tambahan saya sebagai pembina pramuka, Pak. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan nih kira-kira ataupun rasa kekhawatiran Bapak? Jadi begini, Pak. Bapak tahu sendiri kan, saya guru baru di sini. Saya baru beberapa bulan mengajar di sekolah ini.
pengetahuan saya tentang kepramukaan sangat minim. Jadi saya sangat khawatir tidak mampu mengemban tugas ini dan saya merasa terbebani, Pak. Lalu bagaimana Pak langkah awal nih kira-kira nih menurut Bapak bagaimana langkah awalnya nih Pak? Mungkin saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pak Ryan. Kebetulan beliau kan pemimpin pembina pramuka sebelumnya nih Pak. Kemungkinan beliau bisa lebih paham tentang kepramukaan. Selain itu ada nggak sih Pak ataupun ini apa langkah-langkah lain gitu yang bisa Pak Lukman tempuh selain tadi? Sepertinya saya bisa mencari referensi lain di internet seperti di YouTube gitu Pak. Dan kalau tidak salah pramuka itu ada pelatihannya ya Pak untuk pembina agar lebih paham dan siap membimbing. Kalau tidak salah namanya itu kursus pramuka ya. Wah bagus tuh Pak Lukman. Bagus sekali langkah-langkah yang Pak Lukman lakukan. Nah, selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan diskusi ini, Pak? Kebetulan kegiatan pramuka dimulai awal pekan depan nih Pak. Maka yang akan saya lakukan adalah secepatnya saya mencari info ataupun referensi tentang kepramukaan di internet ataupun di YouTube dan dari rekan yang ahli dalam kepramukaan. Dan kedepannya saya akan mengikuti kursus pembina pramuka. Nah, kemudian siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Saya akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan Pak Ryan. Kebetulan beliau pembina pramuka sebelumnya dan saya rasa beliau mahir dalam bidang ini. Kira-kira kapan nih Pak? Pak Lukman akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Pak Ryan? Sepertinya besok Pak. Langsung saya konsultasikan dan berdiskusi dengan Pak Ryan. Bagus sekali Pak, memang harus seperti itu ya Pak. Sepertinya Pak Lukman sudah menemukan nih solusinya. Iya Pak, terima kasih atas support dan yang Bapak berikan. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak memang hebat, Pak Lukman pasti bisa. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega Pak. Saya agak sedikit terbuka dan ada gambaran ke depannya. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak. Kebetulan saya juga masih ada kegiatan. Yuk kita bareng lagi, kita masuk ke kegiatan ataupun ke ruang kerja kita masing-masing. Mari Pak, mari Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, Bapak Ibu, tadi kami sudah mempraktekkan sesi pertama yaitu coaching, di mana saya sebagai coach dan Pak Lukmannya sebagai coachee. Nah, pada sesi kedua ini kami akan mempraktekkan juga, yaitu sebaliknya, saya sebagai coachee-nya dan sedangkan Pak Lukman sebagai coach-nya. Baik, untuk sesi kedua saya serahkan atau kembalikan lagi kepada Pak Lukman. Mangga Pak Lukman. Ya baik, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Indra, pada sesi kedua ini kita berdua akan mempraktekkan kegiatan coaching calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya sebagai coach dan Pak Indra sebagai coachingnya. Dan dimulai dari sekarang ya. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Lukman. Pak Lukman sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak.
Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya Pak Lukman. Sama-sama Pak, kita santai saja ya sambil ngobrol. Apa nih tujuan pertemuan kita kali ini? Begini Pak, saya ada sedikit masalah dengan salah satu murid saya nih Pak. Ada satu murid yang sering datang terlambat ke sekolah Pak Lukman. Oh, jadi Pak Indra punya satu murid yang sering datang terlambat hampir setiap hari ya Pak? Iya betul Pak Lukman. Bisa diceritakan lebih jelas Pak? Jadi gini Pak, murid saya ini namanya Windy Pak. Nah dia itu kelas 11 MIPA 1. Nah hampir dia setiap hari dia datang terlambat Pak. Pas saya tanya kenapa datangnya sering terlambat, kemudian Windy bilang Pak, saya nunggu kakak saya. Dulu Pak, kakak saya bangunnya sering kesiangan. Saya akan berangkatnya dibonceng dengan kakak saya. Seperti itu Pak. Oh, jadi murid Bapak yang namanya Windy ini kalau berangkat sekolah itu bareng sama kakaknya ya? Iya Pak, kakaknya kebetulan sekolah di sini juga Pak. Dia kelas 12 sekarang Pak. Jadi ini yang bikin Windy terlambat justru gara-gara kakaknya bangun kesiangan ya Pak? Iya begitu Pak, betul. Pak Indra, kira-kira supaya Windy tidak datang terlambat lagi, apa ya yang harus dilakukan? Saya juga agak sedikit bingung sih apa ya. Pas saya ajak ngobrol, saya tanya sama Windy-nya gitu Pak, supaya kedepannya kamu tidak kesiangan lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, terus Windy jawab, nanti saya coba bangunkan kakak saya, katanya tuh. Nah, supaya tidak kesiangan lagi Pak, katanya. Nah, kemudian Windy juga bilang ke saya, Pak, nanti saya juga bilang sama kakak saya untuk tidur lebih awal, supaya bangunnya tidak kesiangan lagi. Begitu, Pak. Oke, berarti nanti Windy mau coba untuk membangunkan kakaknya dan menyuruh kakaknya untuk tidur lebih awal ya, supaya tidak kesiangan. Betul, Pak. Oke, terus kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk bisa mewujudkan itu gimana Pak? Supaya anak tersebut tidak kesiangan lagi atau terlambat. Paling gini Pak, ya. Saya mungkin akan secepatnya Pak ngobrol dengan Windy Pak tentang solusi yang diberikan dia sendiri. Mungkin juga nanti pulang sekolah Pak untuk ininya Pak. Kemudian malam saya ingatkan kembali untuk menyuruh kakaknya untuk tidur lebih awal. Nah, kemudian pagi-pagi saya juga akan mengingatkan dia untuk membangunkan kakaknya Pak. Baik. Berarti Bapak akan merencanakan nanti setelah pulang sekolah ya, untuk mengkomunikasikan solusi yang diberikan Windy terkait permasalahannya. Ya, betul sekali Pak. Bagus, itu Pak Indra bagus sekali ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Windy untuk mengingatkan kakaknya? Saya berpikir mungkin saja kakaknya tidak mau dibangunkan adiknya mungkin Pak. Nah kan namanya juga kakak ya Pak ya, tidak mau diatur sama adiknya. Kalau seperti itu saya akan berkomunikasi mungkin dengan orang tuanya langsung Pak melalui telepon ya. Nah nanti saya menceritakan permasalahan Windy yang sering terlambat karena kakaknya bangun kesiangan. Nah kemudian nanti orang tuanya agar membantu untuk mengingatkan kakaknya Windy juga agar tidak tidur terlalu larut malam dan bisa membangunkan agar tidak kesiangan Pak. Nah mungkin seperti itu Pak langkah-langkahnya Pak.
Baik, berarti Pak Indra akan meminta bantuan orang tuanya ya untuk mengkondisikan supaya kakaknya Windy ini bisa tidur lebih awal dan juga bangun itu tidak kesiangan. Nah, kira-kira kita bisa ngobrol lagi setelah Pak Indra bisa berkomunikasi dengan Windy dan orang tuanya ya. Siap Pak, nanti kita ketemu lagi dan mengobrol perkembangan Windy ya Pak. Ya Pak, saya juga penasaran ingin tahu perkembangan dari Windy. Baik Pak, terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktunya dan membantu mencari solusi dari permasalahan saya selama ini Pak. Ya, sama-sama Pak Indra. Baik Pak, saya pamit ya Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu refleksi ya, Pak. Kita bisa bersama